Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau datang di hadapan-Mu.
Yesus. Engkau mengurapi setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, baik apapun itu Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan kami kesatuan hati di dalam melayani Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan Engkau juga mengurapi setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh benar-benar berasal dari Engkau. Dan terlebih Tuhan Yesus, firman-Mu ini boleh menjadi buah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami juga boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau yang turut campur tangan, biar Engkau perlancar semuanya dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. lagi di dalam Tuhan.
setiap kehidupan kita. Amin. 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 Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku percaya
Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Kemuliaan demi kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini kami masih kembali boleh bersekutu dengan Engkau dan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengerti isi hati-Mu. Bukakan setiap mata rohani kami, seluruh gerbang yang tertutup dan ilah dunia ini boleh dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, hikmat, marifat, kewahyuan daripada surgawi kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, pasti semuanya kabarnya luar biasa. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang lalu kita berbicara bahwa Tuhan menciptakan kita, ada tujuannya ya. Setiap kita memiliki tujuan dalam hidup kita. Saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan menciptakan kita, ada tujuannya. Jadi segala sesuatu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Amsal 16 ayat 4a. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Amin. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita, tujuan utama daripada Tuhan adalah menciptakan kita, dan segala apa yang ada dalam isi di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maupun setiap Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat segala sesuatu adalah bagi Dia. Tujuan utama alam semesta yang Tuhan ciptakan adalah menunjukkan kemuliaannya, termasuk kita. Di dalam dunia ini Tuhan menciptakan dengan berfirman, ya, dan kita manusia diciptakan oleh Dia adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah menyatakan keberadaannya Tuhan, ya, keberadaan Allah. Jadi seperti apa? Ya, hakikatnya, dari sifatnya, terus luas pengaruhnya, pancaran kemegahannya, peragaan kuasanya, suasana kehadirannya dalam alam semesta ini, dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan Allah adalah satu ekspresi dari kebaikannya dan menyatakan semua sifat kekal daripada Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Nah, kemuliaan Tuhan luar biasa. Bisa kita lihat di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 19 ayat 2 berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Dikatakan juga, ada satu firman Tuhan katakan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Betapa dahsyatnya, betapa luasnya, luar biasanya Tuhan kita. Amin. Ya, betapa Allah kita itu luar biasa. Luas pengaruhnya, ya, kemegahannya, ya, kuasanya. Allah menyatakan kuasanya dalam alam semesta ini. Jadi nanti setelah kita hidup bersama Allah di surga, setelah pengangkatan, hidup dalam kekekalan kita, bahwa nanti tidak perlu lagi ada cahaya untuk menerangi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi terangnya dalam kehidupan kita. Wahyu 21 ayat 23 berkata bahwa dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Suatu saat kelak kita sudah ada di surga, kita tidak perlu ya terangnya matahari, tidak perlu terangnya lampu, tidak perlu terangnya bulan.
tapi kita ada kemuliaan, ada cahaya kemuliaan Tuhan, jadi dia menyinari semuanya. Itulah Tuhan menyatakan bahwa dia sangat luar biasa, sangat dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang punya segala-galanya. Amin. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh karena dia, karena Tuhan. Manusia diciptakan, alam semesta diciptakan, semua karena adanya Tuhan yang menciptakan semuanya. Kita boleh melihat sepanjang sejarah kemuliaannya. Kita lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bumi beserta isinya, terang dan gelap, bulan, bintang, matahari, semua cakrawala, semua benda-benda yang di langit. Jadi Tuhan dari asal muasal diciptakannya. Kita lihat dari Taman Eden, dari zaman Musa, terus adanya kemah suci dan bait suci. Terus apalagi yang lebih luar biasa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai penebus dosa manusia. Dia datang ke dunia ini menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia ini menjadi juru selamat bagi setiap manusia yang mau percaya kepada dia. Amin. Bahwa Yesus Kristus turun ke dunia ini menyatakan bagaimana kita mengenali Tuhan kita. Kita segambar serupa dengan Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Datang sebagai juru selamat kita. Dan melalui gereja Tuhan. Siapakah gereja Tuhan? Kita adalah gereja-gerejanya Tuhan yang mencerminkan Allah. Kita harus hidup segambar serupa dengan Allah. Dari karakter kita, sifat kita harus sesuai dengan karakter Allah. Kemudian Allah digambarkan dengan api yang menghanguskan, awan, gemuruh, asap, cahaya terang, guntur dan sebagainya. Musa mau ketemu Tuhan. Di situ dalam semak duri ada api. Situlah Tuhan dengan berbagai gambaran dalam kemuliaannya. Ya, hadir dengan apa? Gemuruh, guntur dan sebagainya. Nah, itulah Tuhan. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Mengenali kemuliaannya. Jadi diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memuji kemuliaannya, untuk mencerminkan kemuliaannya dan hidup bagi kemuliaannya. Pernah kita pergi suatu tempat, suatu pemandangan yang luar biasa, kita wah pemandangannya luar biasa. Ya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tanpa kita sadar kita memuji kemuliaan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita memelihara alam semesta yang ada, menjaga lingkungan yang ada. Ya, kita menghormati hadirat Tuhan. Bagaimana kita terlebih lagi mencerminkan karakter keilahian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan hidup kita segambar serupa dengan karakter ilahinya Tuhan. Bahwa kita menghormati dia. Kita menyatakan kemuliaannya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita seperti itu. Kenapa? Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakannya." Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya, kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Makanya setiap kehidupan kita, hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Hormati Tuhan kita. Amin. Bagaimana para tua-tua di surga, mereka hari-hari hanya memuji, menyembah Tuhan. Mereka tidak henti-hentinya, ya, berseru siang dan malam. Dia berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Bahwa Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Makanya para tua-tua berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita diciptakan segambar serupa dengan gambaran Allah. Setiap pribadi kita diciptakan, berarti Allah senang dengan ciptaannya. Maka jangan kita rubah-rubah apa yang ada pada diri
Kita kalau rambutnya hitam, kita orang Asia ya hitam lah, nggak usah di kuning, merah, hijau gitu, nggak usah. Ya karena Tuhan punya kemauannya dan Tuhan senang dia ciptakan kita. Oh, orang ini warna rambutnya ini, yang mukanya seperti ini, Tuhan senang karena kita adalah kesenangan Tuhan. Amin. Kalau kita rubah, berarti kita merubah ciptaan Tuhan. Satu hal yang membuat orang tidak memuliakan nama Tuhan, yang menolak untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah adalah dosa. Dosa mencintai hal yang lain daripada Tuhan, tidak memuliakan Allah. Manusia di saat melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah berarti dia telah berbuat dosa. Dosa itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ada banyak cara Tuhan ingin hidup kita memuliakan Dia. Ada banyak cara kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi Tuhan ingin setiap hidup kita adalah memuliakan Dia, meninggikan nama Dia, menghormati Dia. Amin. Bagaimana caranya kita mendatangkan kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kita? Jadi kita bisa dengan apa? Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan apa? Menyembahnya. Artinya penyembahan kita adalah kehidupan kita yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita pertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Itu adalah penyembahan kita. Jadi penyembahan harus kita nikmati, harus kita enjoy, bukan kita merasa satu keterpaksaan atau suatu tekanan dan sebagainya, enggak. Itu adalah cinta kasih kita kepada Tuhan yang keluar dari kedalaman hati kita sendiri. Bagaimana kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kita setiap umat ciptaannya adalah untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan nama Dia. Semakin kita meninggikan nama Tuhan, semakin kita memuliakan nama Tuhan, semakin kita menghormati kemuliaan Tuhan, maka semakin berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi penyembahan itu harus dimotivasi dengan apa? Kasih, ucapan syukur, terus dengan sukacita. Bukan merasa satu kewajiban, satu yang harus saya lakukan, satu keterpaksaan dan satu tekanan, tidak. Tapi harus kita nikmati. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Pasti kita ingin memuliakan nama Tuhan. Dengan pengucapan syukur kita, maka kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jadi penyembahan jauh lebih dari sekedar kita memuji, bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan sekedar hanya memuji, menyembah, bernyanyi, dan berdoa kepada Tuhan. Tapi penyembahan adalah gaya hidup kita, dari gaya hidup kita yang menikmati kasih-Nya, dan memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jauh lebih penting. Artinya kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam tujuan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dalam seturut kehendak Tuhan, itulah penyembahan sesungguhnya. Hidup kita mencerminkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Penyembahan yang hidup, mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita berubah, Jadi gunakanlah seluruh anggota tubuh kita sebagai alat untuk melakukan kebenaran bagi kemuliaan Allah. Seluruh tubuh kita, hidup kita sebagai alat untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan orang melihat kehidupan kita, kebenaran dalam hidup kita, orang akan melihat, wow, luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itulah penyembahan yang sesungguhnya dalam diri kita. Selanjutnya, apa yang bisa kita memuliakan nama Tuhan? Kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan mengasihi
orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Jadi itu termasuk juga kita mendatangkan kemuliaan Tuhan dengan mengasihi saudara-saudara seiman kita. Ya, orang-orang percaya lainnya atau saudara-saudara seiman kita. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi bagian daripada keluarga Allah. Bukankah sering kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua adalah keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Nah, bisa kita adalah menjadi satu keluarga di dalam keluarga Allah. Kita bisa nggak mengasihi satu dengan yang lain? Atau lulu gua artinya kamu saya. Urusan kamu, urusan saya. Tidak. Saling mengasihi, saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita menjadi satu bagian. Kita adalah bagian kaki, tangan, tubuh Tuhan. Kaki, tangan, semua kita adalah bagian daripada Kristus. Jadi kita adalah satu tubuh. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan mau kita menyatakan kemuliaan Allah dengan kita mengasihi saudara-saudara seiman kita. Mengikut Kristus bukan sekedar masalah percaya, tapi juga termasuk menjadi anggota dan belajar untuk mengasihi keluarga Allah. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Di mana satu perintah daripada Tuhan bahwa Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan inginkan kita mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah satu tubuh. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi satu sama lain kita harus menerima satu dengan yang lainnya. Tidak ada dikatakan membedakan satu dengan yang lain. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain, menerima setiap saudara-saudara seiman kita. Tanpa melihat siapa dia. Dari suku, dari mungkin secara materi, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tapi Tuhan katakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita, derajat kita, pendidikan kita, suku kita, bangsa apa. Tuhan tidak pernah membedakan kita. Maupun di dalam kekristenan kita, dalam seiman kita datang kepada Tuhan, maupun kita harus hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, karena kita semua adalah keluarga Allah. Tanpa membedakan apapun, membedakan suku, ras, bangsa, derajat, tidak. Semua kita adalah sama di mata Tuhan. Amin. Karena Kristus juga terima kita apa adanya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membedakan kita satu dengan yang lain. Amin. Kasihnya tetap sama. Selanjutnya, bahwa kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan menjadi seperti Kristus. Seperti apa sih menjadi seperti Kristus? Bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ya, menjadi seperti Kristus. Semakin hari, semakin kita disempurnakan. Semakin hari, semakin kita menjadi serupa apa yang Tuhan inginkan. Atau karakter apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pasti karakter seperti Kristus. Amin. Nah, bisa kita menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ya, dari
cara berpikir kita, terus cara bertindak kita harus kita berubah. Jadi ada proses perubahan karakter dalam hidup kita. Karakter kita semakin hari semakin serupa dengan gambarannya. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin hari kita disempurnakan, kita semakin serupa dengan Kristus. Pola pikir kita berubah, cara berbicara kita berubah, cara bertindak kita berubah, cara pandang kita berubah. Dengan semakin kita menjadi serupa dengan Kristus, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang akan semakin memuliakan Tuhan. Yang selanjutnya, bahwa kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan cara melayani orang lain dengan karunia-karunia apa yang ada pada kita. Kita saling berbagi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap kita punya keunikannya. Masing-masing kita dirancang secara unik oleh Allah dengan karunia, talenta, keahlian, kemampuan masing-masing. Gunanya itu adalah saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tidak ada keegoisan dalam diri kita. Karena semua itu adalah milik Allah. Yang Allah berikan kepada kita adalah saling melengkapi, saling berbagi, saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Ya. Jadi masing-masing kita dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Saya rasa bukan kebetulan, tapi karena Tuhan mempertemukan untuk kita apa? Memberi kemampuan kita masing-masing, melengkapi satu dengan yang lain, ya, berbagi satu dengan yang lain. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita mau menolong orang lain, melayani orang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Dengan apa yang ada pada kita, kita berbagi dengan yang lain. Maupun berkat Tuhan. Saat Tuhan memberikan kita berkat yang berkelimpahan, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi adalah kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan yang lain, menolong orang yang dalam kesusahan, orang yang membutuhkan, bukan untuk diri kita sendiri. Semua yang ada pada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi adalah untuk berbagi, untuk membantu satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, ya. Nah, yang terakhir adalah kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan apa? Dengan memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu berbicara tentang penginjilan. Jadi kita memberitakan kabar sukacita, mengabarkan siapakah Yesus itu, mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di saat kita memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. 2 Korintus 4 ayat 15 berkata, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Di saat kita memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang keselamatan, berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum
mengenal Tuhan. Berarti itu adalah sebagai ucapan syukur kita, dan kita juga memuliakan nama Tuhan. Karena kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, dan kita diselamatkan dan kita juga harus menyelamatkan orang lain, supaya orang boleh menerima cinta kasih Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka memperoleh keselamatan. Mereka juga mendapat kehidupan kekal di surga. Jadi kita tidak hidup dalam keegoisan kita. Amin. Ya, jadi dengan berbagai hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah kita menyembah Dia, hidup dalam kebenaran, hidup yang memuliakan Allah. Ya, terus yang kedua dari kita adalah dengan mengasihi orang-orang percaya yang lainnya, artinya orang-orang yang seiman. Ya, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, itu juga memuliakan Allah, dan yaitu melayani satu dengan yang lain juga memuliakan Allah, dan memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Tuhan Yesus Kristus, juga hidup kita memuliakan Allah. Amin. Ayo mari setiap kita, hidup kita harus memuliakan Allah, karena semua hanya bagi Dia. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua bagi kemuliaannya. Amin. Mari setiap kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa buat kami. Biarlah setiap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap hidup kami boleh meninggikan nama-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan orang lewat kehidupan kami, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hidup kami memuliakan nama-Mu, agar semakin banyak orang yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi materai dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakai setiap kami sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan.
tangan, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin Tuhan, kita masuk
pujian, kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah setiap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Engkau dan mereka boleh diselamatkan. Biarlah di bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami dekat dengan Engkau, Engkau Tuhan Allah sendiri yang menaruhkan setiap kasih itu di dalam hati kami dan mengurapi setiap bibir kami untuk kami boleh semakin bersaksi memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan Allah mengurapi kembali dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi Engkau Tuhan Allah mengurapi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini. Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanannya. Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun pada si jahat, semua Engkau patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan, semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan, dan juga senantiasa Engkau berikan jubah kerendahan hati dimanapun dia melayani Engkau. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah menyertai dalam setiap pelayanannya, mujizat yang heran, penyembuhan, pemulihan, terobosan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dan juga untuk anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka perbuat berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan, roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarga Ibu Gembala sidang kami ini. Engkau ikatkan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Engkau Tuhan Allah ikat kami dengan tali kasih-Mu. Beri kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Berikan kami juga jubah kerendahan hati dan senantiasa hati yang terbeban di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami percaya bahkan Engkau Tuhan Allah semakin menambah-nambahkan jumlah di antara kami Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini, Engkau Tuhan Allah memberkati, Engkau Tuhan Allah mengurapi, Engkau Tuhan Allah semakin taruhkan kasih untuk mereka boleh semakin mengasihi satu sama lain, dan mereka boleh senantiasa bersaksi memuliakan nama-Mu. Mereka boleh menyelamatkan saudara-saudaranya, mereka boleh menyelamatkan teman-temannya, bahkan mereka boleh menyelamatkan keluarganya, sehingga mereka semua boleh bersama-sama di dalam Kristus memuji dan menyembah Engkau dan dapat diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden kami, wakil beserta tim politik DPR semuanya, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar berasal daripada Engkau untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah berikan terobosan dalam berbagai bidang Tuhan. Perekonomian boleh dipulihkan, pendidikan boleh diperlancar, semuanya Engkau turut campur tangannya Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia,
Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Engkau Tuhan Allah berikan roh sukacita. Engkau Tuhan Allah berikan roh penghiburan daripada Engkau Tuhan. Pintu-pintu berkat Engkau bukakan dalam setiap pelayanannya. Apa yang menjadi keperluannya Engkau Tuhan Allah yang memelihara. Dan juga Tuhan, untuk tangan-tangannya sudah memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah memberkati apa yang dikerjakan. Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Maupun untuk yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah tetap memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan. Dan ajar setiap daripada kami lebih lagi terbeban di dalam memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan doa kami. Dan semua doa kami seturut kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.